Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Masih dalam video pembelajaran tentang IPA kelas 7 semester genap. Namun sebelum masuk ke materi, ada baiknya kalian subscribe, kemudian like dan share video ini ke media sosial kamu. Video kali ini kita akan mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem part 1. Karena materinya lumayan banyak, jadi video untuk kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui aktivitas belajar mandiri, siswa menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa diharapkan memiliki sikap teliti dan peduli terhadap lingkungan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Apa saja penyebab pencemaran? Penyebab pencemaran itu disebut dengan polutan. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas. Kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Ketika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kemudian ketika berada pada waktu yang tidak tepat, dan ketika berada di tempat yang tidak semestinya. Contohnya, pada gambar ini ada hamparan tanah yang dipenuhi dengan sampah. Kemudian berikutnya ada asap yang keluar dari cerobong asap di pabrik-pabrik raksasa. Kemudian berikutnya ada aliran limbah dari pabrik yang mengotori aliran sungai. Nah, itu adalah contoh dari berbagai polutan. Kemudian, pencemaran lingkungan itu ada pencemaran apa saja? Kita lihat macam-macam pencemaran. Yang pertama ada pencemaran air, seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua ada pencemaran udara. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Yang keempat ada pencemaran suara. Nah, jadi pencemaran itu ada 4 macam: air, udara, tanah, dan pencemaran suara. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang mengakibatkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bahan pencemar air itu bisa berasal dari yang pertama itu limbah industri. Seperti ini contohnya ada ya, air limbah dari pabrik yang mengotori sungai. Kemudian yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu adalah sisa-sisa kegiatan rumah tangga, misalnya sampahnya, kemudian sisa-sisa dari mencuci piring, mencuci pakaian, dan lain-lain. Kemudian ada limbah pertanian dan peternakan. Berikutnya, dampak dari pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Dan yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Dan berikutnya itu mengganggu pemandangan. Serta mempercepat proses kerusakan sebuah benda. Itu dampak dari pencemaran air. Berikutnya, kita masuk ke cara penanggulangan pencemaran air.
Tujuan dilakukannya penanggulangan pencemaran air adalah satu, untuk menetralkan air dari bahan tersuspensi dan terapung. Kemudian untuk menguraikan bahan organik biodegradable atau bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup. Dan yang berikutnya itu meminimalkan bakteri patogen serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Itu tujuan dari penanggulangan pencemaran air. Yang berikutnya, pengolahan air limbah itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara pembuatan kolam. Lalu yang kedua dengan cara instalasi pengolahan air limbah. Dan yang berikutnya dengan cara pengelolaan ekstrakta. Nah, itu adalah materi yang dibahas pada part 1 pada materi pencemaran lingkungan. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi berikutnya, yaitu masih tentang pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.